Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai rencana otopsi ulang jenazah Brigadir J, kita akan bergabung dengan Dr. Baiti Adayati, dokter ahli forensik. Selamat siang, Dr. Baiti. Selamat siang, Mbak Yomi. Kami ingin mengetahui mekanisme dari proses otopsi ulang ini seperti apa, dok? Oke, baik. Mungkin sebelum ke perihal otopsi ulang, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana sih sebenarnya seorang dokter forensik bekerja ya, Mbak Yomi, supaya masyarakat bisa lebih tahu ya. Jadi ketika ada suatu peristiwa dugaan tindak pidana dan di mana ada korban yang perlu diperiksa, maka kami akan melakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang, yaitu pihak kepolisian. Ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan, dokumentasi, dan dituangkan seluruhnya ke dalam hasil visum et repertum. Baik itu detail luka dan juga analisis dan kesimpulan. Kemudian hasil itu diserahkan kepada yang berwenang, yaitu pihak penyidik. Oleh karena itu pihak penyidiklah nanti yang akan menentukan hal-hal apa yang akan disampaikan kepada publik jika prosesnya belum memasuki masa persidangan nanti gitu ya. Karena nanti seorang dokter forensik atau tim forensik akan menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka itu nanti di sidang pengadilan ya. Nah, terkait dengan otopsi ulang itu juga merupakan rangkaian proses pembuktian ya, jika dinilai bahwa otopsi pertama ada hal-hal yang belum dapat menjelaskan suatu peristiwa ataupun ada petunjuk baru. Jadi seperti itu, Mbak Yomi. Baik, mengingat waktu dan juga kondisi jenazah yang sudah meninggal dunia beberapa pekan lalu, menurut dokter ini apakah masih bisa teridentifikasi, dok? Ya, temuan-temuan yang kita harapkan tentu keinginannya adalah yang paling baik ya. Namun ada proses-proses yang tidak terelakkan seperti proses pembusukan dari tubuh atau jasad manusia. Karena itu adalah suatu proses yang sifatnya alamiah. Seiring waktu pasti akan membusuk. Namun ada hal-hal tertentu yang bisa membantu atau memperlambat proses pembusukan. Misalnya adalah embalming atau pengawetan. Tentu pada otopsi yang kedua ini perlu ada informasi-informasi dari hasil pemeriksaan pertama yang akan menjadi petunjuk bagi tim otopsi kedua untuk kemudian menyusun seluruh hasil pemeriksaan nanti ke dalam suatu rangkaian analisis dan kesimpulan. Jadi masih bisa diketahui apakah itu luka sayatan atau luka tembakan seperti itu, dok, walaupun sudah beberapa pekan ini? Masih ada peluang. Dan yang perlu diperhatikan tadi ya, karena sudah dilakukan tindakan prosedur otopsi di mana merupakan tindakan prosedur bedah, tentu akan ada bekas-bekas tindakan yang mana itu adalah hasil dari misalnya sayatan dari pisau bedah untuk melakukan pemeriksaan pada bagian tubuh manusia. Oleh karena itu, apa-apa yang sudah dilakukan oleh tim pertama itu memberi petunjuk bagi tim kedua gitu ya. Jadi misal ditemukan ada sayatan tertentu, nah ini perlu dilihat apakah ini bagian dari tindakan prosedur forensik atau hal lain. Jadi di otopsi kedua ini dipastikan akan ada data baru dan persentasenya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan otopsi pertama, seperti itu ya, dok? Kalau presentasi nanti tergantung sekali hasil pemeriksaan ya, Mbak Yomi. Karena tadi banyak faktor ya. Tentu paling bagus adalah pemeriksaan pertama ya, karena itu paling menggambarkan kondisi yang paling dekat dengan peristiwa. Namun tentu dari pemeriksaan kedua akan ada hal-hal yang lebih didalami kembali. Dok, keberhasilan atau faktor pendukung dari keberhasilan otopsi kedua ini apa saja, dok? Banyak faktor yang bisa mendukung, terutama adalah kondisi jenazah itu sendiri ya. Jika kondisi jenazahnya masih cukup baik untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan masih cukup bisa dilihat ya, misalnya luka-luka atau hal-hal lain yang ingin kita gali lebih dalam, tentu itu akan bisa mendukung analisis. Namun tentu kita juga tidak pungkiri bahwa
karena ada proses alamiah yang terjadi dan juga sebelumnya sudah dilakukan tindakan prosedur tertentu, mungkin ada hal-hal juga yang bisa sudah tidak kita temukan lagi. Nantinya akan memakan waktu berapa lama, Dok, untuk autopsi kedua ini karena mengingat sulitnya jenazah untuk diidentifikasi seperti itu ya? Oke. Waktu atau lamanya pemeriksaan itu tergantung dari tim yang akan memeriksa, karena mereka lah nanti yang melihat secara langsung kondisi jenazah ya. Tentunya semua akan diperiksa secara teliti, seksama, apalagi akan melibatkan banyak personel ya dari berbagai institusi. Tentu akan dilakukan diskusi pada saat pemeriksaan. Jadi sepertinya juga akan cukup memerlukan waktu ya.